siang, selamat datang pada seluruh calon pendidik orang dewasa yang telah hadir di acara spesial kami, yaitu sosialisasi calon pendidik. Bagaimana nih, apa kabar semuanya? Baik. Sehat ya semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, biar kita lebih santai untuk kedepannya, kita perkenalan dulu aja kali ya. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Dr. Fabian Saroy, biasa dipanggil Tegar. Dan rekan-rekan saya Rudel Kiko, biasa dipanggil Kiko. Saya Riki, bisa dipanggil Riki. Perkenalkan, saya Citra Setia Rahmansyah, biasa dipanggil Citra. Saya Alfa Nuria, biasa dipanggil Elsa. Oke, setelah tadi para pemateri memperkenalkan diri masing-masing, saya ingin menunjuk salah satu calon pendidik untuk menentukan nama dan asal instansinya. Baik, Mbak ini, coba sebutkan namanya dan asal instansinya. Perkenalkan, nama saya kami sore hari ini, biasa dipanggil Arin dari Universitas Negeri Jakarta. Kalau boleh tahu, Mbaknya ada di jurusan apa ya sekarang? Saya dari Pendidikan Masyarakat. Hebatnya dari UNJ loh ini. Saya di sini tuh sama hebatnya dengan Mbak Arin karena sudah sampai saat ini. Itu orang sekali. Oke, sebelum kita mulai presentasi, saya mau nanya dulu nih ke teman-teman semuanya. Di sini siapa yang udah pernah magang atau mengajar? Saya sudah, Mas. Banyak pernah magang atau mengajar di mana ya? Saya pernah magang di PKBM Lestari Rawamangun selama 2 bulan. Pengalaman apa yang didapat sewaktu Mbak magang di sana? Saat itu saya mengajar di kelas paket B dan umurnya itu rata-rata 18 tahun ke atas. Dan pengalamannya adalah saya mengalami kendala atau kesulitan karena mereka itu sulit diatur. Karena rasa punya cara sendiri dalam melakukan sesuatu termasuk dalam kegiatan pembelajaran. Baik, Mbak Rifda, terima kasih atas ininya. Nah, dengan terselenggaranya acara ini dan hadirnya kami para pemateri di sini adalah untuk membantu Mas dan Mbak sekalian untuk mempersiapkan diri nih sebagai calon pendidik orang dewasa. Diharapkan melalui acara ini kami sebagai pemateri dapat membantu Mas dan Mbak sekalian untuk menjadi seorang pendidik yang mengetahui sikap seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh pendidik orang dewasa. Baik, kalau begitu langsung ke masuk sesi materi. Kami akan mengulas seputar materi tentang sikap pendidik orang dewasa. Namun sebelum itu kami izin minta maaf karena ada kesalahan teknis, tapi semoga saja diharapkan teman-teman lebih fokus pada isi materi kami. Oke. Terlihat ya ini. Baik, setelah Tegar memberikan materi yang telah disampaikan yaitu sikap pendidik orang dewasa, apakah dari Mas dan Mbak sekalian ada yang ditanyakan? Kalau boleh tahu Mbak namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Aura dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Masyarakat. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada pemateri dan saya izin bertanya berkaitan dengan sikap pendidik terhadap peserta didik, bagaimana seharusnya seorang guru menyikapi perbedaan pada individu peserta didik.
dan mengapa seorang guru sangat membutuhkan pemahaman tentang perbedaan individual peserta didik. Terima kasih. Mungkin langsung jawabannya Mbak Sita. Terima kasih Mas Vicky, jawabannya cukup menjawab. Baik, sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang ditanyakan? Fokus dulu itu ke depan, jangan liatin HP aja. Tahu nih gimana sih calon pendidik? Mohon maaf ya Mas, Mbak, apakah sebelumnya ada yang salah? Ini Mas, tadi Mas yang di samping saya ini main HP dengan suara yang kencang, jadi saya keganggu dan tidak bisa fokus. Baik, sebelumnya Mas namanya siapa ya? Oh, Mas Alex. Mas Alex, kalau misalnya sebagai seorang pendidik, terus saat di kelas nanti ada peserta didik yang melakukan seperti yang Mas lakukan tadi, kira-kira perasaan Mas gimana? Ya, nggak seneng sih Mbak. Nah, kalau nggak senang, terus Mas bakal melakukan apa? Mungkin sama sih bakal marah juga. Apakah Anda merasa senang jika dimarahi di depan orang tuanya? Enggak sih Mas. Nah, mau buat teman-teman semua, semisal kalian menjadi pendidik, kalian berada di situasi dan kondisi seperti ini, kalian bisa melontarkan pertanyaan atau bisa juga kalian menyebutkan nama peserta didik tersebut agar dia bisa kembali fokus mendengarkan materi yang dijelaskan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami dan diharapkan untuk Mas dan Mbak sekalian untuk bisa kembali fokus dan menyimak materi yang akan disampaikan. Terima kasih. Oke, moderator next. Baik, materi selanjutnya yang akan dibahas adalah stimulus lingkungan pembelajaran pada peserta didik. Stimulasi belajar kepada peserta didik orang dewasa ini bisa dikatakan efektif dan bermakna, bila mana fasilitator atau pendidik itu tidak selalu mendominasi kelas berkelompok atau juga mengurangi banyak bicara. Akan tetapi, mendorong dan mengupayakan agar orang dewasa itu mampu untuk menemukan jalan, cara, serta alternatif untuk mengembangkan kepribadian mereka. Seorang pendidik yang baik harus berupaya untuk banyak mendengarkan, mendengarkan dan menerima gagasan dari orang dewasa yang lainnya. Kemudian menilai dan menjawab pertanyaan yang diberikan sehingga timbul interaksi satu sama lain. Dan orang dewasa itu kan pada hakikatnya adalah seseorang yang kreatif, individu yang kreatif. Tetapi bisa dikatakan kreatif apabila seseorang itu mampu mengelola model pembelajaran yang dapat membangkitkan atau menambahkan potensi diri mereka dan juga membuat lingkungan pembelajaran yang kondusif. Next, moderator. Oke, selanjutnya ada model pembelajaran. Yang pertama ada check affirmation. Nah, itu tugasnya di fasilitator adalah memberikan masukan-masukan yang mampu memperkuat pandangan setiap peserta didik sehingga peserta didik tampak percaya diri. Yang kedua itu ada personal ini, yaitu menemukan makna pembelajaran yang artinya pembelajaran relevan dengan kebutuhan dan tujuan dirinya. Yang ketiga ada active learning, yaitu selama kegiatan pembelajaran dapat berupa secara fisik melakukan sesuatu untuk secara intelektual melakukan sesuatu. Jadi next, dibagi yang keempat ada kolaboratif, peserta didik mampu berkolaborasi satu sama lain dalam proses pembelajaran dan tidak berpandangan bahwa belajar itu merupakan pengalaman dari isolasi sehingga lebih berpikir praktis. Dan yang terakhir ada empowering, peserta didik mampu membentuk proses belajar mengontrol apa yang sudah dipelajarinya dan mampu mengontrol arah pembelajarannya. Baik, sekian pemaparan dan materi dari kami. Apakah Mas dan Mbak sekalian ada pertanyaan mengenai materi tersebut? Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niko Sama. Di sini saya izin bertanya mengenai tadi kan dijelaskan juga ada 5 model pembelajaran. Salah satunya itu model pembelajaran empowering. Nah, asumsi apa yang membuat model empowering ini mampu membuat peserta didik dapat mengontrol proses belajar? Terima kasih sebelumnya. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Sudah tamu dulu ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, Mas, silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Pak Permana. Saya ingin bertanya, apa yang akan dilakukan oleh peserta didik atau fasilitator jika terdapat peserta didik orang dewasa yang mengalami kesulitan belajar karena kekurangan pengalaman? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Izinkan rekan-rekan saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Langsung aja. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak yang tadi. Pertanyaannya tadi dijelaskan bahwa ada 5 model yang harus dibangun oleh pendidik atau fasilitator. Salah satunya model empowering. Asumsi apa yang membuat model empowering ini mampu membuat peserta didik dapat mengontrol proses belajar? Menurut dari referensi yang saya dapat tadi, memang model empowering ini memiliki banyak fungsinya terhadap pembelajaran. Salah satunya seperti yang ditanyakan tadi adalah mampu membuat peserta didik mengontrol proses belajar. Di mana mengontrol di sini adalah memiliki kemampuan untuk memilih dan menentukan tujuan belajar mereka. Kemudian memiliki kemampuan untuk memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya mereka dan memiliki kemampuan untuk mengevaluasi hasil belajar mereka. Dapat dikatakan mampu mengontrol proses belajar ketika peserta didik telah melakukan atau menjalankan 3 hal dasar tersebut. Selanjutnya. Terima kasih atas jawabannya sudah cukup. Oke, baik, terima kasih. Silakan untuk jawaban. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua yang ditanyakan oleh Mas Rama. Jadi, ketika seseorang efektif, ketika dihadapkan oleh peserta didik yang memiliki kesulitan belajar dikarenakan dia itu kurang pengalaman, sebagian besar itu disebabkan karena dia kurang atau kegiatan atau peserta didik itu menurun daripada teman-temannya. Karena pada dasarnya, pertanyaan itu sangat penting buat anak muda dalam proses pembelajaran. Dimana ketika orang memiliki yang seperti itu, dia pasti bisa dan terbiasa untuk menjawab serta menanya kepada fasilitator atau gurunya. Bahkan orang yang tidak memiliki yang seperti itu sering merasa cemas, kecil stres, bahkan kalau tidak memiliki kemampuan yang harus harusnya harusnya itu bisa menyebabkan trauma. Jadi sebagai pendidik, saya yang bisa dilakukan adalah mendorong dan kita mengembalikan rasa tercipta percaya diri dari peserta tersebut dengan menerapkan apresiasi. Terima kasih semuanya atau kayak dalam gitu. Ada juga kita menerapkan government side, dimana kesalahan itu bukanlah suatu kegagalan atau suatu ketinggalan, tapi kesalahan itu adalah awalnya dari kita makin lanjut. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berperan aktif dalam materi tadi yang sudah disampaikan. Selanjutnya saya ingin membagi menjadi 2 kelompok pada teman-teman. Boleh membentuk menjadi 2 kelompok untuk teman-teman. Ya, mungkin langsung aja depan kelompok 1, belakang kelompok 2. Boleh gitu aja. Boleh. Nah, selanjutnya untuk studi kasusnya ini ada di PPT-nya. Semoga teman-teman kelihatan ya kalau studi kasusnya ini. Mungkin akan saya bacakan untuk Yang kurang lengkap, ada para pendidik yang mana setiap dia menjelaskan kepada peserta didiknya, peserta didiknya ini kurang dalam memahami penjelasan tersebut. Nah, peserta didiknya ini merasa bahwa penjelasannya bisa baik dan berpikir bahwa dia ini lebih tahu tentang ilmu tersebut dibandingkan peserta didiknya. Sehingga dia terlalu mendominasi peserta didik dan menganggap peserta didik ini kurang fokus. Di lain pihak, peserta didik ini merasa bahwa pendidik atau fasilitator tersebut itu kurang jelas dan kurang terstruktur dalam memberikan penjelasan tersebut. Nah, bagaimana jalan tengah atau cara mereka agar proses belajar mengajar secara 2 arah ini kembali kondusif? untuk kelompok 1 dan kelompok 2 boleh langsung berdiskusi dan nanti hasilnya akan dibacakan melalui perwakilan dari salah satu kelompok. Silakan. Jika sudah berdiskusi, kami ingin mendengar ya jawaban dari kelompok 1 terlebih dahulu. Mungkin perwakilan juga boleh silakan berdiri. Oke, jadi menurut kami jalan tengah dari permasalahan tersebut ialah Mereka saling mendengarkan keluhan masing-masing dengan melakukan sebuah evaluasi pembelajaran di mana sang pendidik harus memperhatikan peserta didiknya dalam melakukan proses belajar mengajar. Seperti materi yang sudah dijelaskan tadi, bahwa sang pendidik tidak boleh memiliki sikap dominasi terhadap peserta didiknya. Peserta didik harus diberikan ruang untuk bertanya dan berpendapat dalam proses belajar mengajar, sehingga terjadi pembelajaran secara 2 arah. Dengan kata lain, terjadi iklim belajar yang sehat. Baik, terima kasih. Bagi tangan. Selanjutnya kami akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Perwakilan bisa berdiri. menurut kami juga memiliki Pendapat yang sama, yaitu dengan melakukan sebuah evaluasi pembelajaran. Mereka bisa melakukan sebuah diskusi tentang apa yang menyebabkan proses pembelajaran mereka tidak efektif dan kondusif. Seharusnya sebagai pendidik, tidak seharusnya dia merasa serba tahu dengan menganggap peserta didiknya tidak tahu apapun. Dan jika dia merasa bahwa peserta didik kurang fokus, pendidik sebagai fasilitator harus memperhatikan kesiapan serta menyediakan pembelajaran yang efektif kepada peserta didiknya dengan memperhatikan serta mengimplementasikan ilmunya. Sebagai fasilitator juga seharusnya pendidik tanggung jawab bersama peserta didik untuk memilih pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka sehingga tidak terjadi permasalahan di tengah proses pembelajaran. Oke, jawaban yang sangat bagus dari kelompok. Oke, intinya dari masing-masing kelompok berpendapat bahwa perlu diadakannya sebuah evaluasi pembelajaran yang mana memiliki fungsi untuk melihat apa saja kekurangan-kekurangan yang ada dalam proses pembelajaran tersebut. Seorang fasilitator tentunya harus memperhatikan peserta didiknya agar apa? Agar para peserta didiknya dapat mengikuti pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai fasilitator, pendidik juga harus mampu menerangkan pembelajaran kepada peserta didiknya. Selain itu, fasilitator juga harus memperhatikan materi serta bersama-sama mengimplementasikannya dalam kehidupan sebagai suatu manfaat. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan lagi untuk semua.
Oke, baik, setelah kita berdiskusi mengenai studi kasus yang tadi kami berikan, teman-teman di sini ada yang bisa menyimpulkannya nggak nih? Boleh, silakan Mbak. Oke, silakan Mbak. Simpulannya apa nih Mbak? Oke. Oke, bagus sekali kesimpulannya ya. Begitu sekiranya para Mas dan Mbak sekalian. Jadi hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, karena kita sudah hampir di penghujung acara, sebelumnya kami semua sebagai pemateri sangat mengapresiasi atas kehadiran dari Mas dan Mbak sekalian dalam kegiatan sosialisasi kita hari ini. Sebelumnya kami minta tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kami selaku pemateri sangat senang sekali ya atas antusias dan keaktifan Mbak dan Mas semuanya. Semoga diharapkan pada kegiatan hari ini kita sama-sama bisa membuka pengetahuan kami semua mengenai antibiotik khusus materi kita mengenai sikap pendidikan dewasa. Ya, kami harap atas materi yang sampaikan tadi dapat bermanfaat dan berguna bagi Mas dan Mbak sekalian sebagai calon tenaga pendidik. Baik, sekiranya selesailah konsultasi pada hari ini. Semoga materinya sangat bermanfaat dan teman-teman Mbak semuanya bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami meminta maaf secara pemateri jika ada kekurangan ataupun salah kata dalam kita pada hari ini. Baik, kami berlima di sini mengucapkan terima kasih sekali lagi atas ketersediaan waktu dan juga kesempatannya karena sudah menjadi pemateri pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.